Misteri di Gunung Salak. Part 1. Awal pendakian. Tet tet tet. Klakson Metro Mini terus menyalak nyaring, seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya menyuruh mobil gue untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila, masa gue harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget, gila. Suntuk banget gue. Apa gue terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu. Hari Senin pertama sebelum gue menerima ajakan Bayu, sahabat gue, buat muncak. Oh iya, nama gue Kiki. Usia gue 23 tahun. Dan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gue dengan Bayu sudah terjalin sejak lama saat kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini kali pertama buat gue untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gue, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata gue sih, biasa aja, nggak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pencinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung, cuma suka sumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buat gue yang tahu semua kartunya, gue cuma diam aja dan bilang, iya mungkin sih gitu. Kalau ada teman yang nanya, benar nggak ceritanya si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B? Anyway, akhirnya gue berangkat juga dengan Bayu dan Ismail. Dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salakah, yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Gue adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama, namun ia cancel berangkat di menit terakhir karena nggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok karena selain dia anak pencinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek walaupun terkenal sulit medanya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba, dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gue memotret, secara aneh, foto yang gue ambil nggak pernah fokus dan selalu berbayang, sampai akhirnya Bayu nggak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Bego amat sih lo, masa moto aja lo nggak becus? Gimana di atas nanti? Nangis lagi lo minta pulang. Gue udah nggak heran lagi sama sikap Bayu yang songong, memang begitu sikap dia, jadi gue nggak ambil pusing. Tapi yang bikin gue heran dan aneh, kenapa foto yang gue ambil nggak pernah fokus dan selalu ngeblur? Segera gue buang jauh-jauh pikiran negatif deh, takut diaminin setan, apalagi kita baru aja mau mulai mendaki. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut, jadi menambah kesan angker gunung ini menurut gue. Tapi lagi-lagi gue buang jauh-jauh pikiran negatif dan gue menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini.
Kami memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gue tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, gue mendengar suara desahan nafas seseorang. Shh, lo dengar suara orang nafas nggak? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak, Ki. Kalau lo, Bay. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gue tunjuk. Ah, perasaan lo aja kali. Cuma suara hujan itu. Ya, mungkin karena dingin gue jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya gue cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gue kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar-benar mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru aja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara nafas mereka ya? Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya nggak mungkin lah Mail, mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang gue dengar itu datang dari sana. Gue kembali menunjuk ke arah semak-semak. Ya udah, kalau gitu benar itu hujan, Ki. Malas berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki dan setelah bersalaman, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan. Memang kenapa, Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak. Kalau mau ke puncak kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah gibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. Nu penting jaga kelakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman sangenah, najeng tong sok ngrusak alam. Yang kira-kira artinya kayak begini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan metik tanaman sembarangan, jangan merusak alam. Hamdan mundur teratur dan tampaknya nggak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak dan gue meminta waktu untuk beristirahat karena karir gue terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek lo Ki. Jangan cengeng lah. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri. Gue gak cengeng, tapi sumpah karir gue berat banget. Ya sudah, kita istirahat dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gue. Beliau mengeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya. Menghembuskan asapnya ke arah gue
Jelas gue mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya kumat-kamit. Setelah itu Kang Daud memberikan botolnya kepada gue. "Minum dulu dek, biar kuat jalannya." Gue nurut dan minum seteguk dua teguk lalu menutup botolnya. "Kang, ada yang ngikutin saya ya?" "Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?" Memang benar sih Kang Daud itu. Pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demi di atas. Akhirnya gue mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gue sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gue merasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi gue merasa bukan hanya karir gue yang bertambah berat, tetapi kaki gue juga semakin berat melangkah. Seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. "Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini."